Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian tentu baik-baik saja. Dan jangan lupa jaga kondisi kalian di saat pandemi ini. Nama Bapak, Pak Komarudin. Bapak mengajar simulasi dan komunikasi digital di kelas 10. Untuk itu, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu algoritma dan logika komputer. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, di pelajaran kali ini kita akan belajar simulasi dan komunikasi digital. KD pertama menerapkan logika dan algoritma komputer. Tujuan pembelajaran ini kalian agar dapat memahami logika dan algoritma dengan baik, mendapatkan penggunaan komputer sesuai dengan algoritma yang ditentukan, menjalankan perintah komputer dengan baik, dan memahami fungsi flowchart dengan baik. Logika dan algoritma. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu bahwa manusia memiliki dua ciri yang melekat dalam dirinya, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasional bisa dibilang dengan pemikiran, yaitu pemikiran yang logis mempunyai syarat, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Apa itu logika? Atau bisa dibilang ide. Ide atau logika adalah imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Lalu beberapa manfaat ide atau gagasan yang dapat kita rasakan. Pertama, membantu memecahkan masalah. Kedua, memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ketiga, tidak melawan aturan dan ketentuan hukum, norma agama, sosial, dan masyarakat. Sehingga ketika kita memberikan ide harus berpatokan dengan norma-norma yang di atas. Dan selanjutnya manfaat ide dan gagasan yaitu memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, apa konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital? Yaitu memiliki cara membantu komunikasi agar penggunaan dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma terbagi bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Ada bagan alir, prose kode, bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Dalam pembuatan algoritma ada 4 unsur. Domain algoritma. Pertama, masalah. Motivasi untuk membuat algoritma. Ketika ada masalah pasti timbul algoritma. Prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Banyak kemungkinan. Ketiga, program. Representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer.
Dan yang terakhir, proses aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Contoh algoritma pertama. Ada dua buah gelas, satu berisi teh manis, dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas tersebut? Solusinya, pertama, siapkan gelas cadangan X. Tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Itu contoh dari penyelesaian sebuah masalah. Lalu, ini simbol-simbol flowchart-nya seperti ini. Ada awalan, proses, keputusan, arah aliran, dan masukan input atau output. Algoritma menghidupkan komputer. Pertama, siapkan CPU, monitor, kabel, keyboard, dan mouse. Masukkan monitor, hubungkan monitor dengan CPU menggunakan kabel. Hubungkan kabel mouse ke CPU. Hubungkan kabel monitor ke listrik. Hubungkan kabel CPU ke listrik. Hubungkan kabel keyboard ke CPU. Tekan tombol power pada CPU. Tekan tombol power pada monitor. Ini jenis komputer yang ada monitor dan CPU. Beda halnya dengan komputer desktop. Nah, ini flowchart-nya. Bisa kita lihat. Siapkan CPU, kabel, monitor, keyboard, dan mouse. Lalu, monitor, CPU, dan kabel mouse. Hubungkan monitor dengan CPU menggunakan kabel. Hubungkan mouse dan keyboard ke CPU. Hubungkan monitor dan CPU ke listrik. Tekan tombol power dan CPU. Tekan tombol power pada mouse. Komputer siap digunakan. Lalu selesai. Nah, ini soal-soal yang bisa kalian kerjakan nanti di Bitly. Selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita ketemu lagi di channel yang sama dan di episode yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bermanfaat untuk kalian.